Saudara-saudariku yang terkasih, ketemu lagi dengan saya, Romo Paulus Dito Rahmadi SCY. Kita akan melanjutkan katekese kita tentang perintah Allah yang keenam. Sebelum memulai ini, sebenarnya tuh saya agak tergelitik dengan WA dari seseorang yang mengatakan, Romo nggak sabar nih nunggu penjelasan untuk besok. Ya, ya ini tentang dosa kok malah ditunggu gitu loh. Tapi mari kita bersama-sama memperkaya iman kita dengan melihat apa sih sebenarnya yang terkandung dalam perintah Allah yang keenam. Kita akan membahas sebenarnya apa saja sih yang melanggar kemurnian atau dosa yang melanggar kemurnian. Nah, sebenarnya apa pelanggaran yang melawan kemurnian? Yang pertama adalah masturbasi, yang kedua percabulan, yang ketiga itu pornografi, yang berikutnya adalah prostitusi, perkosaan, dan akhirnya tindakan homoseksual. Itulah dosa-dosa atau dosa utama yang melawan kemurnian. Dosa-dosa ini memang mengikuti pengajaran moral Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta menganggap bahwa perintah keenam itu meliputi semua dosa melawan kemurnian. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, perlu diketahui bahwa dosa utama dalam perintah keenam ini memang menyangkut atau melawan kemurnian menurut objeknya. Maka, mengapa masturbasi menjadi pelanggaran melawan kemurnian? Karena masturbasi adalah rangsangan alat-alat kelamin yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual. Mengapa masturbasi ini melanggar melawan kemurnian? Karena penggunaan kekuatan seksual dengan sengaja dengan motif apapun itu dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal bertentangan dengan hakikat tujuannya. Nah, kenikmatan seksual yang dicari karena dirinya sendiri tidak mempunyai tujuan susila yang dituntut oleh hubungan seksual, yaitu yang melaksanakan arti sepenuhnya dari penyerahan diri secara timbal balik dan juga satu pembuahan manusiawi yang sebenarnya dalam cinta yang sebenarnya. Itulah mengapa masturbasi dimasukkan dalam dosa melawan kemurnian. Yang kedua, percabulan. Nah, percabulan itu adalah hubungan badan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak menikah atau dengan yang lain. Ini adalah satu pelanggaran besar terhadap martabat orang-orang dan terhadap seksual manusia itu sendiri, yang dari kodratnya diarahkan kepada kebahagiaan suami istri serta kepada turunan dan pendidikan anak-anak. Maka percabulan menjadi dosa yang melawan kemurnian. Yang ketiga, pornografi. Pornografi. Mengapa pornografi menjadi dosa melawan kemurnian? Nah, pornografi itu mengambil persetubuhan yang sebenarnya atau yang dibuat-buat dengan sengaja dari keintiman para pelaku dan menunjukkannya kepada pihak ketiga. Nah, ini menodai kemurnian karena ia merusak hubungan suami istri, penyerahan diri yang intim antara suami dan istri. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk yang berikutnya adalah prostitusi. Nah, prostitusi itu menodai martabat orang yang melakukannya, dan orang dengan demikian merendahkan diri sendiri dengan menjadikan diri objek kenikmatan semata-mata bagi orang lain. Nah, siapapun yang melakukannya berdosa berat terhadap diri sendiri, karena ia memutuskan hubungan dengan kemurnian yang telah ia janjikan pada waktu pembaptisan. Dan ia sebenarnya sudah menodai tubuhnya sendiri, kenisah Roh Kudus itu karena rahmat pembaptisan. Nah, berikutnya adalah perkosaan. Nah, perkosaan adalah satu pelanggaran dengan kekerasan dalam keintiman seksual seorang manusia. Ia adalah pelanggaran terhadap keadilan dan cinta kasih. Perkosaan adalah pelanggaran hak yang dimiliki setiap manusia atas penghormatan, kebebasan, keutuhan fisik, dan jiwa. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, itulah dosa-dosa utama yang melawan kemurnian. Ini berlaku untuk siapa?
berlaku untuk semua orang Katolik. Maka yang melawan kemurnian, ia berada dalam situasi dosa, berada dalam situasi penderitaan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda itu mengalami penderitaan, apa yang akan Anda lakukan? Tentu, kalau misalnya saja saya sakit, saya akan mengalami penderitaan. Fisik saya mengalami penderitaan. Maka yang saya lakukan supaya penderitaan fisik saya itu bisa sembuh, saya berobat. Demikian juga kalau mengalami penderitaan batin, berada dalam dosa, apa yang dilakukan? Ya mencari obat. Mencari obatnya apa? Mengakui segala dosa-dosanya, memohon ampun, mengaku dosa dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, serta ingin memperbaiki hidup. Itulah saudara-saudari yang terkasih berkaitan dengan dosa utama yang melawan kemurnian. Lalu berikutnya, bagaimana dengan yang memilih hidup atau bentuk panggilan hidup berkeluarga? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, perlu diketahui bahwa Anda memutuskan atau memilih hidup untuk berkeluarga berarti Anda memilih pasangan Anda dengan cinta yang murni, dengan cinta yang tulus. Nggak mungkin Anda itu berada dalam tekanan, iya toh? Iya. Maka dengan dasar cinta itu, Anda memutuskan untuk memilih hidup berkeluarga, hidup menikah. Nah, maka saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana sih sebenarnya cinta suami istri itu harus dijaga, harus dirawat, harus dikembangkan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa kebaikan-kebaikan cinta perkawinan yang menjadi arah seksualitas? Nah, kebaikan cinta perkawinan yang bagi mereka yang telah dibaptis, disucikan dengan sakramen perkawinan adalah kesatuan, kesetiaan, ketakterceraian, dan keterbukaan terhadap prokreasi kehidupan. Nah, di sini terkandung makna yang mendalam antara hubungan suami istri dalam konteks perintah Allah yang keenam. Nah, hubungan suami istri itu kan mempunyai dua makna. Yang pertama itu unitif, yakni pemberian diri pasangan satu sama lain, dan prokreatif, artinya terbuka pada keturunan. Nah, seksualitas itu diarahkan kepada cinta suami istri antara pria dan wanita. Di dalam perkawinan, keintiman badani antara suami dan istri menjadi tanda dan jaminan persekutuan rohani. Nah, ikatan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis dikuduskan oleh sakramen. Oleh karena itu, seksualitas yang bagi pria maupun wanita merupakan upaya untuk menyerahkan diri melalui tindakan yang khas dan eksklusif, terbuka bagi suami istri, sama sekali tidak semata-mata bersifat biologis. Artinya bukan mengarah yang itu terus. Bukan dia mengarah yang itu terus, tetapi menyangkut inti yang paling dalam dari pribadi manusia. Nah, seksualitas itu hanya diwujudkan secara sungguh manusiawi bila merupakan unsur-unsur integral, unsur-unsur yang penting dalam cinta kasih, yaitu bila pria dan wanita saling menyerahkan diri sepenuhnya seumur hidup. Anda tentu yang menikah masih ingat toh dengan janji perkawinan? Kalau nggak ingat, diingat lagi apa janji perkawinan itu ya, supaya tidak membuat luka bagi pasangan Anda. Nah, baik saudara-saudariku yang terkasih, maka tindakan-tindakan yang secara mesra dan murni itu menyatukan suami istri harus dipandang secara luhur dan terhormat. Bila dijalankan secara sungguh-sungguh manusiawi, tindakan-tindakan itu menandakan serta memupuk penyerahan diri timbal balik. Cara mereka saling memperkaya dengan hati gembira dan rasa syukur. Jadi Anda yang memutuskan untuk menikah harus bersyukur dan berbahagia. Coba dikoreksi lagi kalau Anda itu penuh dengan penderitaan. Ya harus diingat lagi. Maka apa yang harus dilakukan untuk hal ini ya? Nah, melalui persatuan suami istri, terlaksanalah tujuan, yakni unitif dan prokreatif tadi. Kesejahteraan suami istri dan
penyaluran kehidupan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, waktu Anda mengucapkan janji perkawinan adalah ingin hidup setia dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan untung dan malang, dan masih ingat kan? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pasti Anda itu ingin setia bersama dengan pasangan Anda, dengan suami Anda, dengan istri Anda. Nah, lalu bagaimana pandangan gereja tentang kesetiaan suami istri ini? Kesetiaan suami istri itu dinyatakan dengan selalu memelihara perkataan ya yang telah diberikan. Nah, Anda itu sudah mengatakan iya kepada pasangan Anda, kepada suami, kepada istri Anda untuk hidup bersama seumur hidup. Nah, Allah itu setia. Maka sakramen perkawinan membawa pria dan wanita masuk ke dalam kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Melalui kemurnian suami istri, mereka memberikan kesaksian mengenai misteri ini di dunia. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa saja yang melawan martabat perkawinan? Yang melawan martabat perkawinan adalah persinahan, perceraian, poligami, insest, hubungan bebas, hidup bersama tanpa ikatan nikah, dan hubungan seks sebelum atau di luar perkawinan. Itulah yang melawan martabat perkawinan dalam konteks perintah Allah yang keenam, jangan berzina. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, itulah yang bisa saya bagikan berkenaan dengan perintah Allah yang keenam. Semoga kita selalu setia dengan panggilan hidup kita masing-masing. Saya sebagai imam, dan saya tetap mohon doa dari Anda supaya saya tetap setia. Anda tetap setia dengan pasangan Anda. Saya juga akan berdoa untuk Anda supaya Anda tetap setia dengan pasangan Anda sampai kakek nenek, sampai maut memisahkan Anda semua. Demikian penjelasan saya atau katekese yang saya bagikan berkaitan dengan perintah Allah yang keenam. Tuhan memberkati, dan semoga Anda senantiasa dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Vivat Cor Jesu, per cor Marie.